Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan dari program hukum keluarga di mata kuliah Master Fiqhiyah ya. Izinkan saya akan menyampaikan kalau kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam kasus ya. Berbagai macam kasus yang sifatnya itu di internet ya. Cari internet, masukkan, susunkan ya. Cuman itu sifatnya masih tugas kelas saja, ya, tugas kelas. Ya. Nah, ketika kawan-kawan sudah mendapatkan materi hukum, misalnya suntik KB atau masalah transplantasi, kemudian menyusui dari benda yang haram misalnya atau dan sebagainya, kawan-kawan sudah mulai terbuka pemikiran mengenai berbagai macam kasus yang ada di Indonesia ya. Maka hasil tersebut ya hasil dari yang kemarin disampaikan di voice note ya, Anda harus rapikan ya. Apa yang dirapikan? Pertama, sistematika ya, terdiri dari misalnya di awal judulnya apa, kemudian deskripsi masalah, kemudian dalil atau referensi, kemudian terakhir baru kesimpulan. Ya. Dalil atau referensi ini lebih cenderung pada usul fikihnya. Ya. Misalnya kalau Quran, silakan sebutkan ayatnya apa, jika hadis, ayat hadisnya apa, jika menggunakan mudarat, apa itu mudarat, apa itu maslahat, apa itu istisan, silakan dijelaskan, kemudian Anda berikan gambarannya. Ya. Nah, ini yang tugas di kelas kemarin, memaknai kembali, ini minimal sekitar 5 halaman. Ya. Yang kedua, kawan-kawan bisa membuat nanti ya pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di voice note kemarin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diwacanakan oleh kawan-kawan itu boleh dirapikan ya, boleh dimasukkan dalam referensi Anda, dalam materi. Ya. Dan usahakan referensinya jelas ya, referensinya jelas maksudnya footnote-nya jelas. Jika Anda mengambil Quran, mungkin tidak perlu footnote, tapi kalau hadis, hadisnya apa, kemudian ayat hadis nomor hadisnya berapa, atau di mana dia ditemukan ya. Boleh Anda gunakan cari hadis.com, cari hadis.com itu sebagai referensi untuk mencari hadis, bolehlah di sana. Banyak sekali referensi-referensi hadis yang bisa Anda kopas ya. Kemudian masukkan hadisnya lengkap dari hadasana dari seperti yang Anda pelajari di hadis sampai dengan terjemahannya, juga referensi dari kitab hadisnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim lengkap semuanya ya. Masukkan sebagai referensi ya. Nah, ini yang untuk pribadi kemarin ya. Artinya sistematikanya harus seperti ini. Ada judul, kemudian deskripsi masalah, bukan latar belakang, bukan pendahuluan, tapi deskripsi masalah. Kedua, langsung ke dalil, kemudian referensi, kemudian kesimpulannya Anda apa ya. Nah, itu kalau yang dari tugas di kelas kemarin ya. Nah, yang kedua tugas di kelas kemarin Anda tinggal ini rapikan ya, rapikan dalam bentuk kumpulkan nanti. Kumpulkan jika sudah selesai. Di tanggal 28 Desember. Ya. Nah, ini untuk tugas kelas kemarin yang per kelas masing-masing memiliki voice note yang berbeda-beda ya. Yang kedua, karena sifatnya kemarin itu di internet saja, Anda kopas silakan saja. Yang kedua ini lebih cenderung penguasaan materi ya. Jadi sudah capaian pembelajaran pertama adalah Anda menguasai berbagai macam kasus, nanti akan kita kumpulkan menjadi sebuah satu file. Yang kedua adalah capaiannya Anda membuat sebuah karya ya, membuat artikel yang sifatnya itu karya ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Pertama, ada yang namanya tugas kelompok, yang kedua ada yang namanya tugas individu ya. Jadi ada dua model, tugas kelompok dan tugas individu ya.
Kelompok ini seperti yang kemarin kita bahas, minimal 5 orang. Bukan. Minimal 3 orang, bolehlah 3 orang. Maksimal 5 orang. Artinya jika mereka memang 3 orang, 3 orang. Yang menentukan siapa, Pak? Yang menentukan kemarin ketika kawan-kawan maju. Grup-grup yang maju, jangan bikin baru lagi. Grup-grup yang sudah maju, yang 5 ya 5. Kalau ingin pecah, silahkan jangan jangan kurang daripada 3, silahkan. Ya. Dan silahkan kepada ketua, Anda boleh menyepakati dengan ketua siapa kelompok Anda, tim Anda apa. Ya. Kemudian yang Anda lakukan juga adalah tugas akhir individu. Ini individu sifatnya perorangan. Ya. Sifatnya perorangan, dan jika sifatnya perorangan, maka ya kesimpulan juga perorangan. Ya. Tugas akhir ini include dengan UAS ya. Sebenarnya dia UAS. Include-nya UAS ya. Ujian akhir semester. Nah, apa yang Anda akan lakukan? Ya, apa yang Anda akan lakukan? Caranya. Pertama untuk tugas kelompok. Ya. Nomor 1 dulu. Di materi kawan-kawan nanti bisa melihat di internet ya. Silakan kawan-kawan kirim di internet, lihat nanti di Google Scholar ya, ini filenya. Google Scholar atau scholar.google.id. Kemudian kawan-kawan ngapain? Ya. Kemudian kawan-kawan mencari materi, ya. Mencari materi yang senada dengan materi yang Anda ingin kembangkan, ya bebas ya. Saya memberikan contoh di sini, ini misalnya judulnya estesan sebagai suatu metode istinbat hukum, ya, atau apa saja. Ya. Saya memberikan contoh saja ini, ya, contoh dari beberapa jurnal yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Ada beberapa artikel file yang akan saya share dan tugas rekan-rekan per orang 5 orang atau 3 orang minimal membuat makna kembali atau parapas, memaknai kembali artikel orang lain dan menggabungkan dari berbagai artikel hingga menjadi satu. Footnote juga dimasukkan. Artinya cari artikel yang ada kemiripan. Ya. Misalnya si A membahas tentang maslahat Imam Malik, yang satu membahas maslahat Imam Syafi'i, gabungkan maslahat menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, itu gabungan namanya. Ya. Kemudian artikel-artikel ini kemudian dibikin sesuai dengan pola yang rekan-rekan inginkan. Ya. Judulnya ya baru, tergantung dari materi Anda. Mau perbandingan, ya biasa perbandingan sih ya. Perbandingan karena Anda membandingkan dua artikel atau dua pemikiran orang lain. Atau sifatnya mereview artikel. Mereview artikel itu parapas ya. Parapas artinya artikel orang lain dimaknai kembali. Ya. Dimaknai kembali dan dikembangkan. Silahkan. Ya. Arti dimaknai kembali itu bukan dikopas, tapi dimaknai artikelnya apa, kemudian dikembangkan. Ya. Baik, kita lanjutkan di bagian kedua.